Assalamualaikum. Bu Erna, maaf ya, udah lama? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sih baru 10 menit. Oh maaf, tadi ada kegiatan di luar. Jadi bagaimana nih Bu Erna? Iya, seperti yang kita janji kemarin bahwa Bapak akan. Oh, di supervisi ya? Iya. Oke. Sekarang ini ya? Iya Pak. Oke. Ya. Jadi Bu Erna ini minta saya untuk membantu Bu Erna untuk meningkatkan kompetensi yang mana? Ini yang saya ingin tingkatkan itu di ketiga tingkatan kompetensi daripada coach itu sendiri, mulai dari kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tiga-tiganya kompetensi itu sangat saya butuhkan sekali, Pak. Jadi terus bagian mana yang ingin Ibu Erna diamati? Ya, sekaligus saja Pak ya, untuk terutama nih kalau untuk yang mendengarkan aktif, kemudian untuk kehadiran penuh, insya Allah bisa. Oh sudah kalau dia. Ya, cuma nih untuk yang ketiga saja, untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Membuat pertanyaan berbobot ya. Itu kayaknya perlu untuk ditingkatkan, karena kan kita harus sesuaikan bagaimana dengan kondisi-kondisi gitu kan. Oh iya. Itu yang perlu mungkin saya tingkatkan gitu Pak. Oke. Terus Bu Erna, bagaimana penilaian Ibu Erna terhadap kegiatan yang akan kita lakukan sekarang ini? Kalau menurut saya sih untuk penilaian dan apa mungkin harapan-harapan untuk yang akan saya inginkan itu terutama di bagian untuk melakukan coaching ini sendiri supaya saya bisa lebih memahami, saya lebih bisa untuk lebih paham bagaimana proses dan alur coaching itu sendiri. Oh, gitu. Itu harapan Bu Erna ya dari kegiatan kita sekarang ini ya. Betul Bapak. Oke dah Bu Erna, sekarang Bu Erna panggil aja coachnya ya. Biar kita mulai sekarang aja. Iya. Oke. Siap Bapak, terima kasih Pak. Yuk silakan dipanggil coachnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Pak Rahman. Udah duduk ya? Iya silakan. Gimana nih? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Erna. Boleh minta waktunya sebentar aja, ini ada yang perlu saya sampaikan. Iya silahkan Pak Saiful. Jadi begini Bu Erna, ada permasalahan sedikit yang saya alami di kelas. Kan saya mengajar matematika ini. Iya. Jadi ada satu kelompok ini di kelas 12 MIPA 1 yang sampai hari ini lebih dari due date-nya yang sudah kita berikan itu masih belum mengumpulkan tugas proyek. Dia ada tugas proyek yang berkaitan dengan video pembuatan terkait dengan materi statistik gitu ya. Jadi video dalam bentuk pengumpulan data, kemudian nanti penyajian, kemudian nanti juga pengelompokan data, semuanya itu harus divideokan seperti itu. Saya masih istilahnya kok bisa masih itu bertanya-tanya, kok bisa satu kelompok ini belum mengumpulkan datanya sampai sekarang sementara kelompok ini sudah. Itu yang saya alami. Oh iya, jadi pada saat ini Pak Saiful sedang menghadapi masalah bahwa kelompok-kelompok murid yang belum mengerjakan tugas gitu ya Pak Saiful betul ya? Betul sekali Bu Erna. Tugasnya juga udah lewat waktunya ya, deadline-nya? Sudah lewat due date-nya gitu ya. Iya. Nah, Pak Saiful nih, apa sih kira-kira harapan Pak Saiful yang Bapak yang dapat kita diskusikan pada terkait dengan masalah yang sedang Bapak hadapi pada saat ini? Jadi saya berharap ini permasalahan yang saya hadapi terutama di satu kelompok ini itu bisa clear lah, dalam artian satu kelompok ini bisa mengumpulkan sehingga nanti nilainya juga tidak kosong seperti teman-teman yang lain yang sudah mengumpulkan. Seperti itu harapan saya. Oh iya, berarti di sini terkait mendisiplinkan gitu ya, mendisiplinkan hal-hal pengumpulan tugas gitu Pak ya? Bisa dikatakan seperti itulah. Nah sejauh ini Pak,
kira-kira upaya apa yang yang sudah pernah Bapak lakukan untuk menangani permasalahan ini, Bapak? Yang sudah saya lakukan sih, saya sudah melakukan yang namanya konfirmasi awal, konfirmasi, ya. Terkait dengan kenapa satu kelompok ini, bahkan saya sudah memanggil nih satu kelompok itu, ya kenapa dia sampai belum mengumpulkan tugas sementara kelompok yang lain sudah mengumpulkan tugas seperti itu. Langkah awal yang baik untuk Pak Saipul ya, yang sudah berusaha kasih, untuk mengkonfirmasikan terlebih dahulu untuk kelompok-kelompok yang bersangkutan. Dari konfirmasi yang Bapak lakukan tersebut nih, kira-kira ada hambatan-hambatan nggak yang Bapak sedang hadapi untuk anak-anak yang seperti ini, Pak? Ya, ternyata setelah saya melakukan konfirmasi dengan kelompok tersebut, memang mereka itu alasannya masuk akal juga. Karena ini terkait dengan video, pasti kita membutuhkan namanya fasilitas ini. Nah, terutama HP, kemudian fasilitas internet, kemudian yang lain lah yang mendukung selesainya tugas proyek ini. Nah, ternyata setelah saya nanya ini ke anak ini, ternyata dia itu tidak memiliki HP. Satu orang dalam kelompok itu, sementara kan dia itu harus take video per orang itu, seperti itu. Itu kendalanya sih yang saya konfirmasi lebih lanjut ke mereka. Oh, jadi begitu Bapak ya. Dari upaya yang sudah Bapak lakukan, kemudian sudah menemukan bagaimana permasalahan-permasalahan kelompoknya itu karena tidak ada HP atau karena mungkin tidak ada internet, gitu Pak ya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira apa lagi yang akan bisa Bapak lakukan untuk sesegeranya, untuk yang selanjutnya gitu? Dari permasalahan terkait dengan permasalahan yang sedang sekarang ini. Iya, betul. Saya sempat berpikir ini terkait dengan permasalahan siswa ini. Pertama yang saya usulkan itu adalah anak ini minjem HP di temannya atau minjem HP di salah satu keluarganya, sehingga dia bisa melakukan take video kembali, ya walaupun posisi pengerjaan tugasnya dalam posisi yang sudah terlambat lah, bisa kita katakan seperti itu. Dan saya juga sudah meminta kepada kelompok tersebut, jikalau nanti kelompoknya memiliki hambatan, terutama dalam pengiriman video, itu bisa saya minta dia untuk ke sekolah dengan menggunakan akses internet sekolah yang ada seperti itu, biar mereka juga bisa melakukan tugas tepat waktu seperti itu. Berarti itu rencananya Pak Saipul untuk kedepannya ya? Itu yang saya ingin segera lakukan lah untuk yang menindaklanjuti kelompok yang satu yang belum pulang tugas. Gitu. Oke, baik Pak, rencana yang bagus sekali. Terima kasih Bu Erna. Yang Bapak lakukan. Jadi dengan demikian mungkin bisa membantu anak untuk sesuai bisa melakukan untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan waktu atau deadline-nya. Ya, itu supaya nggak ketinggalan. Harapan saya seperti itu, Bu Erna. Iya, baik Pak. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira komitmen Pak Saipul untuk dapat melaksanakan apa yang dirancanakan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi komitmen yang saya lakukan, saya ini selaku guru mapel terkait yang mengajar kelompok tersebut di 12 Mapes, jadi ya terus mendorong mereka untuk tetap optimis bahwa kelompoknya itu bisa mengerjakan tugas. Selain itu juga saya melakukan pendampingan individu, dalam arti ketika mereka tidak mengerti bisa menanyakan itu di saya selaku gurunya atau menggunakan teman-temannya yang atau itu harus bayar lah gitu ya. Ya supaya mereka itu bisa mengerti tugas yang diberikan sehingga mereka bisa menyelesaikan tepat waktu. Itu yang saya lakukan. Luar biasa sekali komitmennya Pak Saipul ya. Terima kasih. Nah, kira-kira nih Pak Saipul ya, kapan kira-kira akan mulai Bapak laksanakan ini? Karena ini mereka sudah terlambat ini Bu Erna, ya sesegera mungkin saya akan coba untuk lakukan, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu. Oke, baik Bapak ya, rencana dan komitmen yang sangat luar biasa sekali untuk Pak Saipul dengan melakukan pembimbingan, dengan melakukan pemantauan terima kasih, yang mungkin pemantauan yang berkala gitu Pak ya, yang akan Bapak lakukan. Nah, semoga harapan-harapan Bapak bisa terlaksana dan akan bermanfaat lagi untuk Pak Saipul sendiri. Ya, amin.
perbincangan kita sangat luar biasa sekali pada pagi ini Pak ya. Ya, terima kasih Bu Gimana Erna, nih? terima kasih nih. Kalau boleh tahu gimana nih perasaannya Pak Saiful setelah kita melakukan perbincangan ini Pak? Alhamdulillah sudah lega ini ya dari apa yang sudah Alhamdulillah. saya komunikasikan dengan Bu Erna. Terima kasih juga Bu Erna sudah menjadi sudah berhasil membimbing saya untuk keluar dari masalah ini. Karena bagaimanapun ini juga masalah anak didik harus kita selesaikan gitu, supaya mereka tidak merasa dirugikan. Terima kasih Bu Erna sudah membantu saya untuk bisa keluar, bahkan menemukan solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi. Baik, terima kasih Pak Saiful ya untuk sepertinya perbincangan kita pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin saya berharap kita akan bisa berbicara dan bersua untuk lebih lagi di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih Bu Erna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Erna, tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Rahman. Betul Pak. Jadi saya ingin bertanya sekarang sama Bu Erna ya. Iya. Jadi bagaimana Bu Erna menilai kinerjanya sendiri tadi? Iya, untuk penilaian untuk kayaknya di diri saya sendiri mulai dari ketiga kompetensi yang tadi, mulai dari kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu membuat pertanyaan berbobot. Sepertinya saya masih agak kurang untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu. Gitu ya? Iya, Pak. Apa yang membuat Bu Erna menilai diri Ibu Erna demikian? Iya, karena tadi ketika saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada Koci itu sepertinya saya agak merasa kurang untuk bagaimana sih kira-kira untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu sendiri. Oh iya. Iya. Jadi begini nih Bu Erna ya, saya ingin boleh ya saya ingin memberikan. Silakan Pak, silakan. Kalau boleh saya ingin memberikan penilaian terhadap Bu Erna. Iya. Jadi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Erna tadi, jadi prosesnya berjalan dengan sangat lancar. Saya lihat ya setelah saya amati begitu. Iya. Jadi semua alur Tirta itu dapat terpenuhi dari awal sampai akhir, dan komunikasinya sangat cair begitu ya, dari Bu Erna dan maupun Pak Rahman tadi. Iya. Nah, jadi lepaslah dialognya begitu, sehingga murni betul-betul keluar dari pikiran Pak Rahman, terus karena Bu Erna yang pandai memancing Pak Rahman untuk menjawab pertanyaan Bu Erna tadi. Namun saya ingin sedikit memberikan penilaian, boleh ya Bu Erna? Ya, silakan Pak. Silakan. Terutama sekali tadi agak kurang ya, sedikit kurang sih, bukan tidak ada, cuma bisa ditambah sedikit saja lah, mengidentifikasi masalah yang dihadapi Pak Rahman. Nah, kemudian memintanya memberikan solusi. Jadi silahkan dipancing aja dia ya, pancing aja dia sehingga terus dia memberikan berpikir tentang ide-ide apa yang akan dilakukan gitu. Nah, itu mungkin ya dari penilaian saya. Termasuk juga tadi itu adalah ketika meminta komitmen lah sama Koci ya. Jadi tidak menanyakan lah, kan ini kolaboratif ya, coaching ini ya, kolaboratif, proses kolaborasi gitu loh. Iya, betul Pak. Jadi kita bisa meminta Koci itu kira-kira dengan siapa dia bekerja sama untuk mewujudkan cita-citanya itu atau keinginannya. Oh iya. Ya, jadi itu bisa diminta Koci. Siapa yang bisa membantu Pak Rahman kira-kira untuk mewujudkan rencana-rencana Pak Rahman tadi, karena itu. Tapi kan itu bisa ditingkatkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Iya. Oke. Nah, kemudian kira-kira apa rencana pengembangan diri, peningkatan keterampilan ini dari Bu Erna sendiri? Karena kita baru hanya beberapa kali ini melakukan proses coaching ini sendiri, bahkan ini hari kedua kalinya. Jadi untuk membuat pertanyaan, kemudian untuk melakukan proses coaching itu sendiri, saya agak merasa agak-agak canggung begitu Pak. Nah cuman nanti
di lain waktu mungkin dengan kebiasaan, dengan kita akan melakukan sesuatu terbiasa, kita akan biasa melakukan sesuatu itu karena sudah terbiasa. Mungkin di lain waktu atau setelah saya nanti akan melakukan coaching lagi, insya Allah saya akan itu rencana Bu Erna ya? Iya. Terus melakukan coaching, iya. praktik coaching, Ya, betul, Pak. bagus lah. Sebagai penutup nih, kira-kira bagaimana perasaan Bu Erna setelah saya supervisi seperti ini? Ya, alhamdulillah saya merasa lega sekali, merasa senang sekali karena sudah diberikan masukan di mana letak kekurangan-kekurangan saya. Nah, jadi saya bersyukur ketika ada orang yang memberikan masukan atau kritikan itu. Nah, jadi saya bisa untuk lebih meningkatkan di mana letak-letak kekurangan-kekurangan saya. Begitu, Pak. Iya, terima kasih Bu Erna ya. Justru saya yang akan berterima kasih sama Bapak ya. Enggak, saya juga senang loh ada yang berdiskusi seperti ini. Sama-sama saling membantu lah ya. Siap Bapak, terima kasih. Jadi kapanpun, dimanapun Bu Erna membutuhkan saya siap membantu Bu Erna ya. Kita berdiskusi lah. Siap Bapak, siap. Oke dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.